عين سين قاف يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الانوار وسر الاسرار وطريق الاغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وآله الأضرار وأصحاب الأخيار على نعم الله وإفضاله صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافٍ الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيء قود أجساد الأرواح وكذا وعلى مصاب أجمعين بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في كل لمحة ونفس عدد مواسع علم الله بحق النور اجعل النور وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sarsari fi jami'il asma'i was sifat wa ba'du. Syukur alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut baginda yaumil kiamat. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para habaib, alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah yang dimuliakannya Allah. Pagi ini kali pertama untuk memulai lagi pengajian kita setelah kita libur sejenak karena Ramadan dan berlebaran. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kalau pada pelajaran-pelajaran sebelumnya yang belum sampaikan di hadapan pian berataan itu berkaitan tentang jalan kita untuk kita bisa menuju Allah dengan jalan syariat, tariqat, hakikat dan makrifat. Ini jalan. Kalau di dunia saja Pak Bu, orang untuk bisa sukses, orang bisa berhasil, berbagai macam jalan cara untuk bisa dia tempuh. Sekarang bagaimana kita yang mengaku hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang berkeinginan sekali bisa mendapatkan syafaat Nabi dan hingga bisa selamat nanti di akhirat kelak. Mestinya kita lebih memikirkan bagaimana nanti agar supaya kesudahan kehidupan kita ini diberikan keselamatan. Mestinya Pak Bu, kita ambil gambaran lain lagi. Kalau setiap hari saja untuk melewati hidup hari demi hari, bahkan sampai tahun ini lepas berlebaran, setiap hari kita memikirkan bagaimana untuk bisa menghidupi diri, anak, istri, dan keluarga. Itu setiap hari. Bahkan Pak Bu, maaf, tidak jarang bagi kita pagi pun juga orang ada yang masih tertidur,
kita sudah memikirkan untuk bekerja. Kenapa? Untuk hidup. Tetapi sayang, yang kita pikirkan ini Pak Bu untuk hidup sementara. Tetapi kenapa kita tidak mau berbekal untuk merenung hidup yang lebih kekal? Nah ini Bapak Ibu sekalian, terkadang kita ini bukan salah, namun perkaranya lebih mementingkan duniawinya ketimbang akhiratnya. Padahal kita sendiri kepingin akhirat selamat. Timbangannya ini lebih berat yang mana? Bapak Ibu percaya adanya yaumul mizan, hari pertimbangan? Ya, kita percaya di hari kiamat nanti. Apabila amal kebaikannya lebih berat ketimbang amal kejahatannya, berarti orang ini selamat. Apabila sebaliknya amal kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, ini bisa dipastikan orang celaka. Ini bisa dipastikan gambarannya, tolak ukurnya hati kita masing-masing. Kita lebih berat yang mana? Lebih banyak yang mana? Condongnya kemana? Kebaikan yang namanya akhirat, atau cuman terlena dengan kemegahan dunia? Bukan Pak Bu dunia dilupakan, bukan, karena dunia ini sarana. Tetapi kadang-kadang kita mabuk dengan sarana. Nah, orang mabuknya sadar lah. Ada sadar mau mabuk menghancur orang tuh mabuk tuh tanggung. Menah busur mabuk baik-baik berbedaya. Ini warung orang hancur, mabuk ujar. Mabuk bujur tuh ada bedaya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita ternyata masih dipimpin nafsu kita. Padahal Ramadan yang baru kita tadi laksanakan itu justru latihan untuk kita mengendalikan nafsu. Nah lulus juga sudah nih. Bajunya makanan bubuk dalilnya itu ada roy jadilnya. Nah awal lawan akhir, jadi puasa 2 hari aja. Laki siapa kan ini? Awal puasa sini puasa, mbak itu udah ngepuasa lagi, karena hari lain ngepuasa. Ambil dalil yang itu, tuh ada bujurnya. Nah itu jalan Pak Bu. Sekarang jalan itu sudahlah ulun jelaskan semua sampai kepada jalan ma'rifat. Nah yang sekarang ini dan selanjutnya yang ulun akan jelaskan adalah tingkatan ma'rifat. Jadi ma'rifat itu pun bertingkat-tingkat. Yang pertama dulu kita harus tahu apa itu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya Pak Bu kenal. Ma'rifat itu artinya tahu. Ma'rifat itu artinya pinanduk. Itu ma'rifat. Sekarang bagaimana yang dikehendaki ma'rifat ini? Tentu saja ma'rifatullah, mengenal Allah. Kenapa? Ayat Quran itu memerlukan tafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku jadikan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk mengabdi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau menjelaskan perkara ini. Kata beliau apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Kalau tadi Qur'annya mengenal aku, kata Allah. Ibnu Abbas ini Pak Bu bukan orang sembarangan. Beliau hidup di zaman Rasulullah, masih kekanakan, dia alim benar, masih kekanakan, alim orangnya di zaman Nabi. Ibnu Abbas, anaknya si Abbas, ngaran si Abdullah bin Abbas.
Kalau Nabi Pajak ini Abdullah anak siapa? Abdullah bin Abbas. Lalu orang sering menyebutnya Ibnu Abbas. Arti Ibnu itu anaknya si Abbas. Ngaran sidin Abdullah. Beliau menjelaskan tafsir itu untuk mengenal Tuhan. Karena mana ulama dari beranjak ini Pak Bu. Lalu ulama mengatakan dua hal. Satu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Orang sering mengatakan ini hadis, ulun tidak menemukan sanadnya. Tetapi benar. Namun jangan katakan hadis. Ini kaul. Kaul itu perkataan ulama. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mengatakan hadis. Karena Nabi pernah kata apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Seleksi dulu. Barang siapa yang Nabi berdusta tentang aku, maka bersiap-siap dilempar ke neraka. Jadi hati-hati tuan-tuan guru. Bila ada tulisan Arab hadis, hati-hati. Quran tulisan Arab juga, hadis tulisan Arab juga. Nah, pendapat-pendapat ulama di dalam kitab tulisannya Arab juga. Itu harus seleksi. Kalau ada bahayanya Pak, baliyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap ya Nabi lempar ke dalam neraka. Jadi itu bukan hadis, itu perkataan ulama, namun benar. Sekali lagi, benar. Barang siapa yang dia telah mengenal diri, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Artinya Pak Bu, untuk mengenal Tuhan, kenali diri. Untuk mengenal Tuhan melalui diri. Kalau sudah kita ini Pak Bu benar-benar kenal siapa kita, jangan selalu bertanya siapa Anda, siapa kamu. Tanya diri sendiri, man anak. Ada kalau saya render, man anak, siapa aku. Kita selalu bertanya lawan orang, siapa kamu, sopo ini, bahasa Inggris. Tanya diri sendiri, siapa saya, siapa aku. Nah, kalau sudah benar-benar mengenal diri, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Artinya untuk mengenal Tuhan, kenal aja diri yang ada nih. Spontan kenal Tuhan. Oleh karena itu, siapa yang dia ingin mengenal Tuhan keluar daripada diri, itu sesat. Karena diri yang ada ini Pak Ibu termasuk daripada ayat-ayat Tuhan, bukan ayat-ayat cinta nih. Itu lagu. Ini ayat-ayat Tuhan. Ayat itu artinya tanda. Ayat itu artinya bukti. Ayat itu artinya kenyataan. Nah, lalu kata ulama lagi apa? Nah, ini yang bahaya kita. Napa ujar sidin? La tasihul ibadah. Tidak sah beribadah. Ibadah apa saja, bahkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan ini, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kalau tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Nah, kayak apa enggak mabrur? Yuk, nambah haji tahun ini. Itu benar. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Ibadah haji ingin cuman dapat titel aja. Artinya bisa dipanggil Pak Haji, Mahaji, Makwan, Pak Wan. Ya, mabrur kada. Ulun bacakan riwayat. Tatkala itu ada seorang ulama, beliau seorang wali Pak, bertanya kepada ulama, cuman ulama ini bukan wali. Wali mempertanyakannya kepada ulama. Kata ulama tadi apa? Wahai Basir,
Jadi nanti tanya nih si Basir, nah, berapa jumlah tahun ini orang yang berangkat haji? Kata si Basir, kurang lebih 70.000. Lalu kata yang bertanya si wali tadi, dari 70.000 orang yang berhaji di tahun ini, yang diterima cuma 1 orang. Bayangkan 1 orang. Bingung aja si Basir, masa 70.000 sikung jadi terima? Lalu Pak Aibwe, si wali tadi membukakan hijab lawan si ulama tadi, dinampakkan begitu banyak dan tidak sedikit orang-orang yang tawaf berkepala binatang. Yo, karena kada tahu diri. Siapa diri? Kada kenal diri. Nah, di mana nih nang tulakan haji umrah nih? Himung sedikit. Kaji dulu ilmu, karena syarat amal ilmu. Nah, ini ma'rifat. Nah, lalu tingkatan ma'rifat ini Pak Bu ada 4. Namun 4 ini menulun bicarakan sekali-sekali kan malaran 4 kali. Jatuh ulun pulang. Pintar-pintar guru. Dasar guru jemek kita kan. Siapa nak merebut ini nih? Tingkatan makrifat yang pertama Pak Bu adalah ilmu yakin. Ilmu yakin. Sebelum bicara tingkat pertama tentang ilmu yakin, apa dulu arti ilmu? Ilmu itu artinya tahu. Tahu. Atau ilmu itu artinya pengetahuan. Nah, sekarang adakah perkara ilmu ini di dalam hidup? Masya Allah Pak, ulun segarkan lagi ingatan kita. Belum segarkan ketika Rasulullah ingin bertemu Allah pada ketika Isra Mi'raj. Apa dulu yang Sayyidina Jibril lakukan? Silakan buka di dalam Rawi Diba. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, Pak Bu dalam riwayat, ketika Syekh Abdurrahman Ad-Dibai mengarang maulid nih, Rasulullah menghadiri. Dan ketika dibacakan, bahkan setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah hadir terus. Wah, ini orang ada tapi lagi baca Diba. Tidak satu kali pun, setiap kali dibacakan maulid Diba, Rasulullah selalu hadir. Hebat maulid Diba ini buntung. Mau tahu riwayatnya? Dari sejak mengarang Nabi hadap. Begitu dibacakan, di mana saja, kapan saja, berapa kalikah, selalu Rasulullah hadir. Riwayatnya tak. Nah, di dalam maulid Diba dipadahkan apa? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adnan wa syarrahuhu bisiknil ihsan wa nazau minhu hadha syaitan wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wal ridwan. Ingat ya, kalau hari ini Pak, alhamdulillah di luar kepala. Di luar kepala apa? Dapat gitu saja. Apa ujar Sidin ketika sebelum Nabi Pak Aibwai di Isra Mi'rajkan, summa akhraju qalba sayyidi waladil adna. Sayyidina Jibril ada Nabi dibedah, dikeluarkan isi hati Nabi, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, wa mala'uhu bil hilmi wal ilmi wal yakin wa ridwan. Nabi dibekali dengan ilmu. Nabi aja anak batamu Tuhan berbekal ilmu. Pian nak mati di mana ilmu? Allah Rabbi. Waninya mati. Ini kedua wani kada nekat. Bu, Pak, Nabi aja memberikan contoh. Bukankah Rasulullah uswatun
hasanah. Ini Nabi memberi contoh berbekal ilmu mun hendak bertamu Tuhan. Kita hidup kadang ngaji-ngaji di mapan. Aduh, ilmu itu pakai buai penerang. Ilmu itu bagaikan lampu. Kalau penerang dan lampu menghadapi ilmu berarti kadap. Serumahan terbuka kajian. Maaflah, ulun memadahkan ini berdasarkan riwayat. Barang siapa tuh kadang mengaji, kata ulama 40 hari ini kadang bakal kajian. Pian selama sebulan tuh kadang hadir di majelis ilmu, kadang hadir, maka menambah jauh lawan Tuhan, bahkan hatinya semakin gelap. Nah Bapak, hendak selamat lawan Tuhan berilmu kada. Nah ini pentingnya kita nih hidup baik berilmu. Bacari dunia ada waktunya. Pian kawam atur waktu dunia ini seorang nang matur. Hah? Karena alam nang ini benda mati, nang hidup kalau nang matur. Nah pian nang matur, kenapa pian nang diatur dunia? Aneh, aneh. Jamulun berokok. Ini siapa nang matur rokok kau enggak? Hah? Dijawab Pak, puasa kan? Pak Bu, ini rokok, nang maatur rokok nih, ulun ke rokok kah? Hah? Ulun kalau? Nah ulun isap kakada kah? Ulun nang matur, nah tahu aja oleh saban guru. Guru ini pintar. Ini belum lihat-lihat kadang-kadang aja seluruh putih. Nah ingatakan bulan kena tuh ingatakan. Nah masa meliur. Anggap aja rokok tuh dunia, kita nang mengaturnya. Ini kenapa pian nang diatur dunia? Hingga mengaji kada sempat, beribadah kada sempat, dunia sempat terus. Nah inilah orang yang dibutakan mata hatinya. Kasihan, kasihan. Nah, kayak apa nggak selamat ketemu Tuhan? Nabi aja berbekal ilmu, umat kada, maka nak mencontoh Nabi. Apa? Nah ini nampak gue di hari kiamat, mudah-mudahan kita jangan masuk begini. Datangnya Nabi sekelompok orang, nah segolongan orang kepadaku. Dia mengaku umatku, tetapi dia Nabi aku tidak mengenalnya. Padahalnya memang orang Islam datang sekelompok umatku, datang mengaku umatku, dia kata Nabi, tapi aku kada meminanduinya. Kenapa? Kada ada cirinya ada. Nah mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu beliau, kita semua dapatkan syafaatnya Rasulullah. Karena ilmu itu baik gue. Ilmu itu hakikatnya apa? Pertama dulu, ilmu itu warisan Rasulullah. Supaya bersemangat dulu. Ini hari pertama juga kita. Ilmu itu warisan Rasulullah. Hah? Ujar Nabi, aku tidak mewariskan harta benda kekayaan dunia, yang kuwariskan ilmu. Berarti siapa yang dia mengambil ilmu, maka orang itu masuk golongan Rasulullah, dapatkan syafaatnya Rasul. Makanya pengen ambil warisan. Warisan sudah tanah jauh-jauh dia milik. Hakun aja. Ini ilmu lah. Nang para kampung, para rumah, nang sejiran, lawan majelis datangi warisan. Ilmu, hakikat ilmu. Ilmu itu adalah sifat Allah. Sifat Allah itu wujud Rasulullah. Artinya apa? Orang yang dia menanggung ilmu, ilmu itu sifat Allah. Berarti dia bersifat dengan sifat Allah. Dan orang yang menanggung ilmu itu Pak Bu, sebenarnya
dia jubahnya Rasulullah. Ini yang diartikan ilmu sifat Allah. Sedangkan sifat Allah itu jubahnya Rasul. Kita memakai jubah Nabi kayak apa? Pian jubah wali aja kayak apa? Berapa kalau nang sudah beberapa abad yang andai kata tuh jubah wali nang 2-3 abad, hendak benar kita memakai, kada usah memakai melihat aja, hendak mencium. Ini jubah Rasulullah, kenapa ada hendak? Yakni jubah Rasulullah ilmu tuh. Kenapa? Pakai jubah Nabi. Jangan memakai jubah Habib. Selutingannya simpel. Nah kalau sudah tahu ilmu, lalu tingkatan makrifat tadi yang pertama ilmu yakin. Adakah kita sudah yakin? Ulang kan bagaimana ulun membawai supaya paham. Ini ada khawatir dulu. Bila ada ulun yang mau, dia yang mau. Bagaimana dia kita? Aku ya Allah, aku ada aku ulun yang arti yakin itu apa? Berarti kada ragu. Yakin itu Pak Bu tiada ragu. Bila tidak ragu berarti yakin. Bila tidak yakin berarti ragu. Quran memadahkan kayak apa? Di jalannya dulu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kamu kata Allah mendapatkan satu keyakinan. Maaf, kayak apa yang hendak yakin bertuhan Allah? Amun sembahyang ada, puasa ada, sembahyang ada, puasa ada, hendak yakin dihirupan. Quran madah ada wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu. Artinya beribadah. Ini sembahyang ada, puasa ada. Kayak mana yakin? Udah keluar. Ini nanggir orang pakai kue mujahadah, sungguhi dulu ibadah. Siapa yang dia tidak melalui jalan mujahadah, jangan mimpi untuk musahadah. Itu mungkin. Kasarnya kayak gini aja. Kalau pian tidak melalui ibadah, tidak mungkin Tuhan mengenalkan diri. Tidak mungkin. Mimpi kali ya. Mimpi. Biar harap mau bepandir tasawuf sembahyang kedek sampai ke langit ke-7, dikit lagi hubungan. Jadi mau benar kisah tasawuf di warung, sekalinya berhutang. Ada cucuk di tukang warung berebutik wadah dengan duit ya pulang ada bulikannya berhutang. Maulah lah, semakin kita pakai buai, semakin kita nih kenal lawan Tuhan. Jangan melepas ibadah. Kayak ini aja lebih contoh. Biar semakin kenal, semakin kita ini badap. Semakin kenal semakin kuat adabnya. Kita nih kada kenal lalu kada badap. Namun orang kenal orang badap. Jadi mana hendak yakin, jangan dilepas ibadah. Insya Allah dari mujahadah, dari ibadah, nanti Tuhan bukakan dan perlihatkan yang namanya musyahadah. Langsung kena kita menyaksikan bagaimana. Ini kayak apa tuh nak membukakan? Nah, lelakian ini kayak apa bini nak membukakan? Bila bini anak membukakan tuh syaratnya julungi duit ya dalam ditawarakan bujur ke bu maksud ulun membukakan apa tak tudung nasi. Nah itu kan apa paham sudah kawin kan aku juga belum. Alhamdulillah ulun belum kawin di sini. Darah. Jangan mimpi mempian dari ibadah. Quran itu bujur, benar, hak. Sadaqallahul, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sekarang
apa itu ilmu yakin? Nah, diterangkan ilmu yakin. Arti ilmu yakin itu Pak Ibu, pengetahuan yang dia yakini bahwa benar-benar berdasarkan Quran, hadis, perkataan ulama yang sahih, dan diyakini kebenarannya tanpa ada keraguan sedikit dua pun. Yakin. Kalau dalam Quran yang lain apa? Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Surah apa tuh? Surah apa? Nah, sembunyian bu nenek. Kalla lau ta'lamuna ilma. Yakin. Ini tentang ilmu yakin. Surah apa nih? Surah Ranjang. Kenapa? At-Takasur. Enggak. Jarurun surah Ranjang. Ujar pian At-Takasur. Mana nang bujur? Kasur itu apa? Enggak. Kada salah kalau kemana-mana. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kalla. Nah, jikalau kita nih sekiranya mengetahui tentang ilmu yakin. Ilmu yakin itu ilmu yang benar-benar kita yakini sahih, benar, berdasarkan dari Rasul. Nah, oleh karena itu kita ini cari guru nang sanatnya bersambung lawan Nabi. Jangan guru lawan bubuan guru Numan. Mau nenek guru Numan, apalagi guru lawan guru Bulan. Perang terus. Cari guru nang sanatnya. Sanat itu artinya mata rantai pengambilan ilmu nang bersambung kepada Rasul. Kalau kada kayak apa kita hendak yakin? Ini jalan dulu jalan, maka itu hati-hati baguru. Terlebih tentang ma'rifat. Kata ulama apa? Malam yakun syaikhan. Siapa inya kada beisi guru syekh. Nah, membimbing rohaninya Pak Bu. Membimbing rohani bukan sekadar mengajari sembahyang, bukan sekadar mengajari puasa, bukan sekadar mengajari wudhu. Ini rohani. Nah, membimbing jalan Tuhan, nah mengenalkan Tuhan. Siapa nang kada beisi guru nang kayak itu? Pasaitanu syekhu, setan gurunya. Siapa guru? Kada ada nang mengenalkan Tuhan. Paling guru kita mengajari wudhu, ya, sembahyang, puasa, berzakat, nah nak berhaji, manasik, nang membimbing nang hendak supaya pinandu Tuhan. Bila kada berisi pian Pak Ibu dan kada mengaji tentang itu, selama ini nang memimpin kita setan. Namun nang membimbing setan berarti ini bakal jadi mati jadi hantu. Nah, ini nak perlu nyalun padaan guru nang sebujurannya itu gimana Pak? Maaflah, sebenar-benar guru itu adalah orang yang menuntunmu, membimbingmu, memberikan petunjuk ke jalan Tuhanmu dan mengenalkannya. Nah, adalah guru. Itu nang sebujurannya guru, nang sebujuran hak yang menuntun jalan Tuhan itu bujur guru. Itu sebujurannya guru. Lalu kita memadahkan apa? Mursyid. Mursyid itu artinya orang yang memberi petunjuk. Nah, cari Pak Ibu supaya boleh selamat. Nah, ada yang itu biar diisi lah hantu yang membimbing jangan apa nak selamat. Nah, oleh karena itu Pak, ilmu yakin ini adalah tadi yang bersumber bersanad bersambung kepada Rasulullah, dan ilmu yakin pada diri kita itu tidak lain adalah syariat. Syariat itu masuk pada ilmu yakin. Apa itu syariat? Aturan segala hukum
yang dari Allah dan dari Rasulullah. Itu syariat. Oleh karena itu hukum-hukum yang berlaku pada diri kita ini nyata pada batang tubuh. Nah ke sini, ini sudah ada bicara ke bawah lagi, nah ini ke atas dah. Kita kelas terbang belum. Jadi ilmu yakin nyata pada syariat. Syariat itu nyata pada batang tubuh. Batang tubuh ini kenyataan afalnya Allah. Afal itu artinya gawian Tuhan. Ulun ambil dari afal. Afal Allah, gawian Tuhan itu nyata pada batang tubuh. Jadi nang berbuat berbagai-bagai wayah ini dan seterusnya nilai gawian seorang. Gawian pian enggak? Lain. Kenapa? Karena kita berataan la haula wala quwata. Kada badaya, kada berupaya. Tidak bedanya seperti wayang. Wayang tahu lah wayang, Bu? Bibinya ini kan tahu di wayang. Mungkin hendak tahu boy wayang tuh, nah tuh kada bedanya nang pian lihat dalam tapih laki. Itu wayang tuh. Ada namun garak yang itu tuh, bujur pian. Ini nyala percaya tuh bukan. Wayang tuh berdaya berupaya lah kada. Siapa yang menggarak wayang? Dalam. Nah jasad ini bagaikan wayang yang tanpa daya, tanpa upaya, tidak ada kuasa, lalu terlihat berbagai-bagai, beraktivitas, bekerja, berbuat. Ayo, ini afal Allah Ta'ala, gawian Tuhan, wayang gawian dalam. Nah, lalu kita memadahkan syariat. Padahal maaf, yang bersyariat lain pian, terlontar kata-kata adat hari-hari di masyarakat, seolah kita yang berbuat among kada buat syariat jadi apa? Itu kata-kata itu bukan berarti kita yang mampu berbuat. La syariat illa bihakin syariatullah. Tidak ada yang bersyariat melainkan Allah. La haula wala quwata, lain kita illa bil. Yakin? Kalau sudah yakin dan tahu, ilmu yakin ngarannya ma'rifat. Jelas gak? Mau tambus ya? Bila mau tambus nih boy betianan. Ikut sarul nih aku lagi. Kenapa lah? Bujur kagak lah? Hah? Bujur kagak? Ikam kata kau bujuran belum lagi nggih sama aku belum ya. Alhamdulillah berapa tahun di sini bolak-balik guring di rumah orang terus bersihan yang ada mintuha guring rumah sorangan cuman panitia ada mikiran sian aja pemburu ini nggih guring sorangan bangun berdua. Itulah nasib orang bujang. Mengenai hubungannya ini nah. Jadi hubungannya ini, jadi guring sorangan, bangun berdua. Maka terdahulunya bangun. Bujur, orang balong as-salatu khairum minan naum je, bangunnya berdua. Maka kada kau disuruh guring, nggih, ayo kasih guring pulang. Ada mau? Yakin kah? Gawian ini gawian siapa? Syariatnya syariat siapa? Gawian yang ada yang nyata pada batang tubuh yang kita menyangka perbuatan kita ternyata itu afal Allah, perbuatannya Allah. Perbuatan Allah inilah yang dikatakan syariat. Karena itu yang bersyariat bukan kita, sebutan adat saja, seolah kita yang berbuat karena dilihat mata, seolah kita yang berlaku karena orang lain pun menyaksikan begitu. Tetapi sebenarnya kita semua tanpa daya, tanpa upaya, ada yang memperbuat syariatullah. Kalau sudah yakin bahwa ini lain gawian kita, hanya Allah yang kuasa berbuat dan berbagai-bagai ilmu yakin. Nah makrifat kita sudah, tapi makrifat ini tingkat terendah, paling rendah, tapi masuk. Contoh
pian tuh masuk pesawat nang di muka kan nang di belakang kah tempat ya tempat juga cuman kada kamu kan walaupun di pesawat itu pian duduk di belakang nomornya nih nang di belakang tempat ya Allah. Nah ilmu yakin ini tingkat paling rendah dari makrifat, tapi makrifat juga jelaskah makrifat juga cuman tingkat terendah. Nah kayak apa supaya hari-hari nagawian nih jangan sampai Pak Aiboy kade ingat lawan Tuhan, jangan sampai kade ingat. Kenapa Quran madahakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kita disuruh ingat lawan Tuhan dari pagi hingga petang, artinya mulai bangun hingga guring pulang. Nah supaya nih ingat terus lawan Tuhan, jangan lagi menyangka nengaran sangka nih kali setiap sangka benar apa tidak, kebanyakannya ada bujur. Jangan lagi tersangka gawian kita, jangan lagi tersangka perbuatan kita, jangan lagi tersangka kita nang berulah-ulah, jangan lagi itu sangka pian. Jangan hilangkan sangka, karena ujar Nabi pulang kebanyakan sangka tuh dusta. Dusta lain gawian seorang maka kada berdaya, berbuatlah dusta berarti. Nah kebanyakan dusta dosa. Jadi bila pian menyangka gawian pian walau di dalam ibadah dusta, bila dusta berdosa. Nah ayo sembahyang aja berdosa. Nah ada sembahyang bang guru makinnya kita tuh merasa kita nambah ibadah pada johir sudah bagus, kalau hobi ibadah kenapa udah bagus, tetapi tak sangka seorang nah dosa karenanya berdusta. Jelaskah hari-hari berdusta? Iya ya Bu, sadarlah berdusta terus. Ada sadar tak sangka gawian seorang berdosa aja tiap hari, Masya Allah. Nah banyaknya dosa, padahal orangnya di rumah aja. Di rumah kada keluar, kenapa? Karena takutan bila melihat nang kada bagus ujar sidin, karena takut kalau mendengar nang kada baik bujur. Tapi pian pelihara mata bagus, pelihara telinga bagus, pelihara mulut bagus, tetapi salah di dalam i'tikad. Keyakinan itu salah, tersangka gawian seorang dusta bado, padahal dalam kamar sorangan kada ada melihat kada bagus, kada ada mendengar kada bagus, kada memandir orang, kenapa berdosa juga sangkanya. Yang kada mengaji dalam kamar aja diatari orang dosa ya, sadar kan emang kada sadar gila terus nenek mau astagfirullah. Banyak hija Pak Ibu bertobat, banyak hija bertobat. Kita ini rampok aja hari-hari. Udah sadar kok maaf minta reda mana ngaran sidin saking apiknya bercanda itu boleh bercanda boleh saking apiknya. Apakah memastikan yang sudah seperti itu lepas dosa? Tidak. Kalaupun dia sudah teliti secara zahir, apik secara lahir, batinnya lepas. Apa tadi lepasnya? Dia menyangka bahwa ini adalah perbuatannya, kuasanya melakukan sesuatu. Masya Allah, ini lebih berat dosanya ketimbang maksiatnya. Lo bertobat, buju-buju bertobat, bersih. Hari saja dah. Kenapa buruknya? Ini kadang. Bertobat kayak kalau punya. Oh hanya aku kada bapak nangai
binian melihat apel. Kalau ada anak mamil minanto mintuna dina nyamannya karena gurunya pindah bakadep apa kadep jurinya sudah Pak Bu. Nah ya kembali. Lalu bagaimana lagi ilmu yakin? Orang yang ingin mendudukan perkara ilmu yakin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, latihannya jangan lagi bila melihat mata, walaupun melihat itu dengan mata, tapi jangan lagi tersandar di mata. Bosor, gunakan bosor lain mata, ini mata, bosor itu lihat lawan mata lain. Jelas ya? Kalau lihat lawan mata itu sama, kenapa boneka bermata ada melihat? Berarti yang melihat ini bosor. Bila pian menggunakan bosor walaupun melalui mata, tetap menyatakan bukan mata yang melihat, bosor. Inilah pandangannya Allah. Ada seorang hilang keakuan, latihnya di situ aja hari-hari ini nih. Nyaman belum? Kadang aku bacaan dusta sambil memasak kawan, sambil bagawe kawan. Dek dua ikutan lumayan bro, latih mendengar. Jangan lagi mendengar nih telinga sama nih pendudukan dengar ulun. Jangan lagi telinga sama, karena telinga ini tempatnya aja tetap nang mendengar sama itu lain lawan telinga. Bila pian mendengarnya dengan sama, itu pendengarannya Allah. Jelaskah? Nah, mulai sudah naik, bangkit aja kamu tidak. Kayaknya ada lagunya bangkit tuh nang Indonesia Raya tuh apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah, bangun. Pak Bu, sudah. Terus lagi, latih lagi. Jangan mulut, jangan muntung nang bepandir, kalem, karena mulut lain kalem. Yang bicara ini kalem. Kalau bicara ini kalem, maka yang dia bicara dengan kalamnya Allah. Namun dia nih bicaranya malatih, maaflah, itu bisa kun payakun. Abu Jur, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun payakun. Wali Allah apa yang dikata jadi. Kenapa? Karena mereka melatih yang bicara bukan mulut tetapi kalam. Amun pian menyeberang sungai. Lalu Pak Bu, kalau ingin menyeberang sungai, naik perahu harus bayar. Ini sidin kadada duitnya dagang bahasa Inggris, duitnya kadada berduit. Ujar nang tukang perahu, bila masuk perahu nang ini kada bayar, hilang bulu. Lalu kayak apa sidin? Sumbahyang sidin 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Ini benar. Apa riwayat wali? Sidin kacak genggam pasir, seluruh pasir nang digenggam jadi kepingan uang. Ayo pengen kamu ambil pasir itu. Mau jadi duit aku mengajul nih kan. Ulun ngajul sidin. Kenapa? Karena beliau melatih setiap perkataan, tidak mulut, tidak lisan yang bicara,
Kalau mulut lisan yang bicara, kenapa boneka memuntung kada panggil? Berarti kalam itu kalam Allah, perkataan Allah, maka mereka berkata dengan kata Allah. Kalau kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Latih mulai bangun hingga guring. Sepele kadang-kadang dibaca, dilatih aja. Hari-hari ini nih, nyaman gelap. Daripada 2-3 ribu kadang kebaca juga, disuruh guru baca 10 ribu sekalinya tasbih berpusuk sallallahu alaihi Muhammad 100 berpusuk orang tuh ketinggian sidik berpusuk kan tasbih itu tingginya 99 kapalannya 100 ada sidik sekali pusuk 100 sallallahu alaihi Muhammad cucuk 10 kali pusuk 1000 kacau banget di sumurit nih. Kalau pada guru amalan aja guru aku juga belum tuntung guru kayak itu aja nak orang sampai sampai namanya sampai dustanya sampai dustanya bagus. Nah kemudian Pak Bu ini nah hidup kada hidup dong buktinya hidup bernapas, buktinya hidup bergerak berdiam, buktinya hidup berbagai-bagai. Jangan pianan hidup, namun pianan merasa hidup pasti mati. Saya lagi mendengar jangan dengar bila pianan merasa hidup pasti mati. Nangaran mati kadang-kadang nyaman pasti sakit. Mana dalilnya? Nah, ayo. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya apa? Bila pian yang merasa hidup pasti kena mati. Nah, baku siapa yang hidup? Hayat itu hidup. Hayat ini hidup tidak dengan nyawa. Hayat hidup tidak dengan ruh, hayat hidup tidak dengan nafas. Kalaupun tanda hidup baru tanda hidup bernyawa, tanda hidup bernafas. Tapi hayat hidup tidak dengan ruh, tidak dengan nyawa, tidak dengan nafas. Hayat hidup dengan diri Tuhan sendiri. Jadi yang hidup hayat itu asal lawan Tuhan, maka kekal sampai dalam kubur hidup kekal ada hancur. Amun dia hidup mati teh itik mampus. Nah ayo paham sudah. Nah kasih aku bapak tandar juga bapak tandar. Manusianya ibu-ibunya ya itu boleh sedikit aja lagi nah daripada biar hujan-hujan. Nah terakhir untuk sementara ini dilatih gawain hari-hari bahwa setiap hari ini bagus jangan akal kepintaran dia hancur otak. Banyak yang pintar-pintar gila maka pintar sekolah S3 sekalinya gila. Kenapa? Terlalu banyak bersandar kepada kepintaran otaknya seorang. Padahal keseluruhannya ini ilmu itu sifat Tuhan. Jadi nang tahu, nang pintar, nang mengerti itu ilmu. Lain seorang nang pintar, biarpun rajin mengaji, rajin belajar, tetap itu ilmu. Ilmu itu sifat Allah. Namun tiap otak terus itu bila ada gila paling ada benar stroke. Abu Jud terlalu banyak bersandar kepada yang muhadas, terlalu banyak mengandalkan makhluk. Maksud muhadas atau makhluk diri seorang.
Jangan bahasa kita tuh Pak Boy merasa sawang. Nah ini kena iya kan paling ada mana stroke. Nah ini jalan hidup sehat secara batiniah, resep hidup sehat supaya Allah hilangkan penyakit kuatik batin kita. Kan tadi bangunlah jiwanya, jiwa di dalam apa di luar? Nah ini bujur, bangunlah jiwanya, jiwanya bangun, jiwa itu di dalam kan di luar? Di dalam. Kalau jiwanya bangun maka badannya ikut bangun. Artinya apa? Kalau roh yang bergerak, jasad ikut bergerak. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu baru badan, roh dulu baru jasad. Sekarang ulun praktekkan. Waktu pian sembahyang Pak. Nah, kita masuk. Ini waktu sembahyangnya. Akidah, tarik dulu nafas lewat hidung. Hanya sami Allah. Bilanya turunkan dulu nafas. Bila naik dulu nafas, hanya bergerak. Itulah bangunlah jiwanya, hanya badannya. Maka hafal Indonesia Raya. Kenapa? Ada paham Indonesia Raya Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah dalam kabeh. Nah sembahyang belajar, jangan gerak aja. Ini ada aturan. Jadi nang singkat, bila gerakan turun, napasnya turunkan dulu. Bila gerakan naik, napasnya naikkan dulu. Hanya bergerak, paham? Ini kena supaya juhur, latih, menarik. Nah, Anda rukuk turun dulu. Allahu Akbar. Anda yang tidak tarik dulu. Sami Allahu liman hamidah. Itu jiwanya, itu rohnya, itu nyawanya. Hanya yang ini bergerak. Jawab. Aduh, berarti kita ini selama ini maitihi taliyati tajanaki gawian seorang. Maka tersangka, kebanyakan sangka dusta, kebanyakan dusta dosa sumpah yang berdosa. Nah itu namanya sumpah yang berdosa itu tuh. Jangan lagi nama. Yo bujarakan nih sembahyang zuhur, asar kena, maghrib, isya subuh dan semua. Ini latihan orang. Nah, lalu pian Pak Boy hanya melihat gerak dan diamnya Allah, hanya memperhatikan kelakuan Tuhan yang dikatakan af'al Allah. Ada lagi merasa seorang. Nah ini namanya ilmu yakin. Yakin kada tuh gawian Tuhan gawian kita kan? Yakin ilmu yakin. Ini bin sabut ini selamat sudah, amin. Walaupun tingkat terendah masuk sudah. Jangan apalagi sampai ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. 3 lagi malarang poimit. Malarang namo. Nah, 3 bulan. 3 bulan jatah lagi di sini. Awalnya jatah lagi. Ya ada kayak itu Pak. Kalau memang waktunya penjelasannya sedikit, kita tambah. Nah ini karena berhubung Pak Bu cuaca yang seperti ini, tetapi tidak mengurangi daripada ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan berkah, kita semua dapatkan syafaat, dan kita doakan pimpinan majelis kita, Allah berikan kesehatan, keafiatan lahiriah batinnya. Semoga beliau tetap memimpin majelis ini dan kita semua bisa kumpul untuk mengaji, amin. Dan mudah-mudahan pula yang mengaji senantiasa Allah berikan, mudahkan usahanya dan rezekinya barokah, amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad, sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad, sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana ma madaya wasi'al karam.